الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga Allah yang Maha tahu kapan hidup kita berakhir memberikan hati yang selalu waspada akan sisa umur ini, termasuk waspada bahwa Ramadan ini boleh jadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kalau dalam takdir Allah sesudah Ramadan ini kita meninggal, maka inilah Ramadan terakhir dalam hidup ini. Hanya tinggal 4 hari. Apa yang sangat penting harus kita lakukan di penghujung waktu ini? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan kepada Allah dan melakukan saum ini hanya satu tujuannya, mengharapkan pahala ganjaran keridhaan Allah, Allah ampuni semua dosa yang lalu. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis lain, barang siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan hanya karena Allah saja, Allah ampuni dosanya yang lalu. Dan siapakah yang celaka di bulan Ramadan adalah orang yang selesai Ramadan dan tidak mendapat ampunan Allah. Dan kalau kita dengar doa Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam, di bulan yang paling utama, di 10 hari paling utama, di malam-malam ganjil yang paling utama, di malam Lailatul Qadar, ternyata yang diminta bukan dunia, tapi yang diminta kemaafan Allah, al-afu. Apa bedanya Ghafur, Ghafar dengan al-afu? Kalau Ghafur, Ghafar menutupi dosa kita, ditutupi oleh Allah sehingga tidak membahayakan kita. Tetapi al-afu seperti pohon yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Selain tidak ada pohonnya, juga akar-akarnya tidak ada. Di akhirat nanti tidak ada perhitungannya dengan dosa yang sudah dicabut sampai ke akar-akarnya di dunia oleh Allah. Maka kalau kita lihat apa sih yang paling penting dalam hidup ini, melihat janji Rasulullah, melihat ancamannya, melihat doanya, ternyata masalah terbesar kita adalah dosa-dosa kita. Kita sering terancam oleh orang lain, terancam oleh hutang, terancam oleh tetangga, terancam oleh penyakit, terancam oleh situasi global, terancam oleh musuh-musuh. Yang mengancam hidup kita tuh cuma satu, zalamtu nafsi, kezoliman kita kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat. Hadirin sekalian, tidak ada bahayanya orang yang zolim ke kita. Yang bahaya itu justru kezoliman kita. Sayang, kita terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang bukan ancaman nyata. Ancaman nyata adalah dosa-dosa dan maksiat. Setiap kali kita berbuat maksiat, pasti disaksikan Allah, pasti tercatat, pasti ada balasannya. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tersembunyi. Setiap maksiat itu seperti menyimpan paku, menyimpan beling, menyimpan bambu runcing, menyimpan ranjau, menyimpan bayonet, persis di tempat yang akan kita injak. Jadi betapa zolimnya diri kita.
Jadi kitalah satu-satunya yang membuat hidup kita sengsara, diri kita sendiri. Yang membuat diri kita hina, dosa kita sendiri. Yang membuat kita celaka, diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Hadirin sekalian, kebaikan yang kita lakukan tidak kemana-mana. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Dan setiap kita berbuat keburukan, berarti kita harus siap menanggung dari keburukan. Jadi tidak ada yang membuat kita gelisah, sengsara, hina, celaka selain kezoliman kita sendiri. Adapun orang lain yang menyakiti, itu hanya jalan saja. Jalan apa yang kita tanam kembali ke kita. Ada seorang ayah yang kecewa anaknya nakal, tidak nurut. Bagaimana solusinya? Tobat. Anak tidak nurut, membuat orang tua pusing, itu mesti ada dosa yang kita lakukan, yang ternyata buahnya sekarang mulai kita tuai. Anak yang belum nurut. Ada yang tertipu, periksa dosa apa yang kita lakukan. Orang yang menipu kita hanya jalan sampainya kepahitan kepada kita. Dia memang memikul dosa, tapi bukan urusan kita. Urusan kita, dosa apa yang kita lakukan sehingga kita ditipu, sehingga kita disakiti, sehingga kita dihina, sehingga bertubi-tubi masalah kita. Semua kepahitan, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun yang datang padamu dari Allah, dan kepahitan, keburukan, bala apapun yang menimpa karena keburukanmu sendiri. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat, kita harus tahu kita sedang menanam petaka bagi diri sendiri. Ibarat nyetir mobil, berbuat maksiat itu neplokan lumpur ke kaca mobil, neplokan kotoran ke kaca mobil, pasti akan susah lihat jalan. Bukan tidak ada jalan, tidak bisa lihat jalan yang bikin sengsara. Oleh karena itu saudaraku sekalian, Ramadan ini sangat fokus untuk itikaf. Dan terpenting dari itikaf adalah minta dibukakan hati kita supaya bisa melihat dengan jujur dosa aib kita sendiri. Jadi kalau susah dalam khusyuk, minta ke Allah, ya Allah berikan kemampuan saya taubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika sholihin. Karena tidak ada tobat sebelum berani jujur melihat diri sendiri, maka tidak ada harapan bertobat bagi orang yang fokusnya hanya memikirkan kesalahan orang, hanya memikirkan kezaliman orang. Orang yang merasa dirinya sebagai korban, orang lain tidak akan tobat. Saya korban pencopetan, saya korban fitnah, tidak bisa tobat. Kecuali yang begini, saya dicuri, pasti buah dari dosa saya sendiri. Maka pencurian akan membuat dia mulia, karena mulia datang dari tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi dosa bisa menjadi jalan kita menjadi orang yang dicintai Allah. Pintunya adalah tobat. Kalau kita ngumpulkan amal dari sholat, kita tahu belum bisa khusyuk. Kita ngumpulkan amal dari sedekah, kita juga susah karena uang kita sedikit, amal kita belum ikhlas. Tapi mengumpulkan kedudukan di sisi Allah dari tobat,
sangat memungkinkan karena kita tahu dan punya dosa yang banyak. Hadirin, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sangat mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Itu berat bagi kita. Tapi innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Kita punya itu dosa. Kita bisa masuk dari sini menjadi hamba kesayangan Allah. Ini kesempatan itikaf. Maka itikaf itu dibuka kemusyrikan kita. Siapa Tuhan kita selama ini? Allah, nafsu, syahwat, harta, kerjaan, gelar, pangkat, popularitas, jabatan. Tobat. Hadirin, karena selama ini kita lebih banyak mengabdi kepada selain Allah. Siapa yang memenuhi hati kita siang dan malam, itu bagian yang bisa jadi Tuhan kita. Tobat kemunafikan. Selama ini acting tidak. Di depan orang baik, di belakang maksiat. Di depan orang menampilkan soleh, di tempat sembunyi berbuat nista, aib, keji, munafik. Tobat dari kemunafikan. Tobat dari fasik. Sudah tahu ilmu agama, sudah tahu ilmunya, tetap saja melanggarnya. Tahu ilmunya tidak diamalkan, tahu ilmunya malah dilanggar. Ngomong kebenaran, dirinya tidak fasik. Tobat. Tobat dari zina mata, zina mulut, zina pikiran, zina hati, zina tubuh. Tobat. Jauh lebih bagus banjir air mata. Tobat, hadirin. Karena inilah intinya. Gerbang pertama untuk tenang itu tobat. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Kalau kita biasa tobat dengan jujur, maka Allah lapangkan hati dari yang sesak sempit. Tidak ada kelapangan tanpa tobat hati ini. Wa min kulli daiqin makhrajan. Yang kedua, kalau tobat terus, Allah akan bukakan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu hadiah bagi orang yang terus menerus tobat. Jangan risau oleh masalah. Gak ada apa-apanya masalah. Masalah itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Susah atau mudah itu bukan dari masalahnya. Susah atau mudah itu ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong beres. Kalau Allah tidak nolong susah. Jadi susah gampang tuh bukan oleh persoalannya. Susah gampang sebuah masalah tuh ditolong Allah atau tidak. Dan orang yang tobat, banyak tobat, melazimkan tobat, terus menerus tobat, Allah bukakan jalan keluar. Nggak ada yang perlu kita cemaskan masalah. Yang kita cemaskan adalah sumber masalah, yaitu dosa-dosa kita. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Jaminan Allah bagi orang yang tobatnya bagus adalah Allah membukakan, memberikan rizki dalam aneka bentuk dari tempat yang tidak diduga-duga. Akan banyak kejutan dalam hidup ini. Oleh karena itu kita simak Nabi Adam diturunkan dari sorga ke dunia, tidak minta apa-apa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah Tuhan kami zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak melimpahkan rahmat kasih sayang-Mu, kami pasti jadi orang rugi.
Nabi Adam tidak nyalahkan setan, Nabi Adam tidak nyalahkan Hawa. Dia berbuat ngaku sah kami zolim. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan dalam gelapnya laut, dimakan oleh ikan, masuk dalam gelapnya perut ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus dalam kesulitan yang berlapis-lapis? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ternyata Nabi Yunus diilhamkan oleh Allah taubat. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Tauhid, tidak menuhankan siapapun. Subhanaka, maha suci Engkau. Apapun yang Engkau takdirkan pasti baik. Saya dimakan ikan baik, saya ditenggelamkan baik. Semua perbuatan Allah baik, tidak ada yang cacat, yang kurang, yang salah. Semua sempurna. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah manusia zalim. Itu Nabi Yunus. Allah berikan jalan keluar dari gelap. Oleh karena itu ancaman terbesar kita adalah dosa kita. Kalau kita tidak tobat, maka itulah yang membuat hati selalu galau, kehidupan selalu kacau, dan na'udzubillah bisa mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cara tobat yang pertama adalah jujur, melihat siapa diri yang sebenarnya. Tanpa kejujuran tidak ada penyesalan. Taubat itu sebanding dengan penyesalan. Ya Allah, saya sudah zalim. Makin menyesal, makin tinggi kualitas tobatnya. Tanpa penyesalan tak ada tobat. Orang yang gembira atas dosanya tidak akan tobat. Harus perih di sini. Yang kedua, eksplisit memohon ampun. Ya Allah, ampuni saya. Astagfirullah. Rabbana dzalamna anfusana. Dengan doa yang dicontohkan Al-Quran, doa yang disunahkan Nabi, atau dengan bahasa kita, benar-benar menghibah ampunan yang di dalam hati itu remuk, nyesal. Itulah taubat. Sesudah itu stop dari berbuat maksiat. Hijrah, makin kuat kita menghentikan diri dari dosa dan jalan untuk dosa, makin berkualitas taubatnya. Dan yang keempat, sempurnakanlah dengan memperbanyak kebaikan. Guyur dengan aneka kebaikan, harta, tenaga, waktu, pikiran, manfaat. Sedekahkan harta, tenaga, waktu, pikiran. Guyur dengan kebaikan. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Rasakan bedanya hadirin. Hidup beristighfar seperti kaca mobil yang jernih. Jalan hidup nampak jelas, mudah bagi kita membedakan yang hak dan yang batil. Dan kejutan demi kejutan pertolongan Allah dari tempat yang tidak diduga, tidak disangka. Berkah jaminan Allah bagi orang-orang yang bertobat. Semoga penghujung Ramadan ini kita bisa menangisi diri-diri kita sendiri, sehingga menjadi orang yang dicintai Allah. Berkah taubat nasuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Ya Allah,
Jadikan penghujung Ramadan ini benar-benar menjadi ampunan bagi sebusuk apapun hidup yang kami jalani. Ya Allah, ampuni sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah maksiat yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut ya Allah, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat